What's up boys? Jadi hari ini Northboys kembali lagi dengan laptop review nih boys. Yang kali ini mau kita review yaitu laptop dari Gigabyte P57X nih. Nah, kenapa kita mau nge-review P57X ini? Karena pertama, Gigabyte ini lagi gencar-gencarnya nih boys, kembali ke dunia perlaptopan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua juga kita mau sekali-sekali coba nge-review nih laptop yang kira-kira lumayan high-end lah begitu. Karena P57X ini juga udah memberikan spek-spek yang mumpuni, plus udah pakai GTX 1070 juga yang udah bisa kita nilai sebagai laptop yang udah bisa menargetkan kepada entusias gamers begitu. Jadi ya udah lumayan high-end lah kira-kira. Nah yuk sekarang kita ngomongin sedikit nih spesifikasi dari P57X ini sendiri. Untuk prosesornya udah pakai i7 7700HQ. GPU-nya sendiri juga udah pakai GTX 1070 yang 8GB nih boys. Jadi kalau misalkan buat main game udah pasti kuat banget nih nariknya. Udah gitu untuk RAM-nya sendiri udah ada 16GB ya, 2x8GB, bisa di-upgrade sampai maksimum 32GB. Udah gitu untuk storage-nya sendiri di sini udah diberikan 1TB HDD ya 7200 rpm. SSD-nya juga udah ada di sini di include 256GB nih boys, yang udah tipe NVMe. Nah, jadi slotnya ini udah tipe NVMe yang dimana itu support up to 1TB SSD-nya dan juga yang bisa dipastikan lebih cepat daripada SSD biasa yaitu SATA gitu. Udah gitu ya di sini layarnya juga 17 inch begitu. Di sini udah pakai layar IPS Full HD yang bisa dipastikan viewing experience-nya udah oke lah. Ya, kira-kira gitu aja sedikit overview spesifikasinya biar kalian semua tahu. Yuk sekarang kita mulai unboxing-nya. Nah, di sini kita langsung buka aja ya kotaknya. Karena ini laptop gaming 17 inch pasti agak lebih besar begitu size-nya. Nah, ini unit laptopnya di sini. Di sini isinya biasalah book, CD driver segala macam. Nah, di sini ada satu kotak lagi. Di sini isinya ada power cord sama power brick-nya. Power brick-nya bisa dibilang lumayan tipis lah. Oke, nggak terlalu berat juga. Taruh samping dulu ini. Bukunya juga. Nah, ini dia unit laptopnya. Ya, ini dia Gigabyte P57X nih. Jadi dari segi desainnya, yang pertama saya lihat di sini benar-benar desainnya tuh nggak flashy atau nggak mencolok begitu, karena desainnya benar-benar aksennya full hitam. Hanya saja di sampingnya ini ada ya strip oranye ya, benar-benar desainnya simple banget gitu. Jadi buat yang nyari desain simple, nggak terlalu mencolok, nggak ketahuan laptop gaming, ini cocok banget, bisa menjadi alternatif begitu. Nah, benar-benar hitam semua. Yuk, sekarang kita bahas portnya sedikit. Di sisi kanan display, di sini ada power. Udah itu di sini ada VGA display. Di sini, nah ini yang kecil ini adalah mini display port. Di sini ada HDMI-nya. Di sini USB Type-C 3.1. Di sini USB 3.0. Nah, udah gitu yang uniknya dari laptop ini di sisi bawah displaynya di depannya ini, di sini ada ODD, Optical Disk Drive-nya di sini. Yang dimana Optical Disk Drive-nya ini itu bisa di swap, diganti menjadi HDD, SSD atau misalkan empty tray. Nah, empty tray ini kalau misalkan kita pengen laptopnya lebih ringan, udah itu bisa diganti ya tadi saya bilang SSD sama HDD begitu. Jadi bisa nambah storage-nya. Oh ya, satu lagi kalau misalkan mau ganti SSD di sini support SSD tipe SATA bukan NVMe. Ya, jadi masih tipe SATA, cuman ya tetap lagi bisa buat SSD begitu. Lanjut ke sisi kiri displaynya, di sini ada audio in, audio out, MMC card reader. Di sini ada USB 3.0, ada 2 biji. Di sini LAN, di sini ada Kensington lock, standar lah. Nah, di belakang di sini kita bisa lihat di sini ada exhaust portnya di belakang kiri kanan, jadi nembaknya ke belakang. Udah bisa dipastiin buat nge-gaming nggak bakal ganggu ya begitu. Back panel atau di bawahnya juga ya simple banget, biasa hitam doang, aksennya nggak ada apa-apa lagi. Oke lah, kira-kira gitu aja untuk depannya dulu. Sekarang yuk kita coba buka. Nah, ini
ini dari Gigabyte ya, misalkan nge-review bisa dapat barang nih. Nah, udahlah, taruh dulu. Pasti kita copot. Nah, ini keyboardnya di sini, displaynya, webcam. Dari yang saya lihat sih ini layarnya ya oke lah, IPS mate begitu, ini belum dinyalain. Nah, ini keyboardnya, dari feel-nya sih keyboardnya lumayan enak sih. Saya personally suka banget sama keyboardnya ini, lumayan tactile dipakai main, namun nggak berasa murahan juga, bener-bener premium begitu. Dari touchpadnya juga di sini, touchpadnya saya suka banget, bener-bener enak, kliknya itu sangat-sangat lembut begitu. Nah, yuk coba sekarang kita nyalain dulu, boot up. Nah, oh ya, ini keyboardnya lagi-lagi di sini agak sedikit disayangkan nih, karena memang keyboardnya udah backlit, tapi cuma backlit warna putih, bisa dilihat di sini nih. Belum RGB begitu di laptop yang bisa dikatakan udah lumayan cukup premium. Sedikit disayangkan di situ. Nah, ini bisa kita lihat udah kelar boot up-nya. Ini layarnya layar IPS dari LG ya. Ini bener-bener bisa dilihat warnanya itu bener-bener enak, pleasing di mata layarnya menurut saya. Layar IPS ini, dan juga viewing angle-nya IPS sudah pasti ya, naik, turun, kiri kanan, warnanya masih bener IPS. Nah, di sini juga tadi lupa saya mention, di dalamnya ini ada speaker grill di sini. Ya, biasalah. Udah gitu build quality-nya juga oke, rigid, kokoh ya. Di sini dual hinge, biasa. Kira-kira gitu aja overview kita soal desainnya. Yuk sekarang kita coba benchmarking, kita coba gamingnya juga. Nah, sekarang kita mau mulai di benchmarkingnya, boys. Pertama yang mau kita pakai buat benchmark di sini yaitu Cinebench R15. Di sini kita mau cari tahu sekuat apa sih CPU dan juga GPU-nya di sini. Untuk GPU-nya, kita bisa lihat di skor OpenGL-nya 93,31 FPS. Jauh di atas 60, bisa dikatakan oke banget, mantap banget. Dan untuk CPU-nya juga di sini skornya 742, ya bisa dikatakan oke lah begitu. Nah, sekarang kita mau ngetes GPU-nya ini GTX 1070 pakai benchmark value nih, boys. Di sini dengan settingan ekstrim kita mau cari tahu sekuat apa sih dia ngangkat partikel-partikel yang diberikan sama aplikasi ini. Nah, di sini FPS-nya bisa kita lihat di 77,7 dan skornya juga di 3252. Bisa dikatakan mantep banget karena udah di atas 60 gitu. Jadi kalau misalkan main game udah bisa dipastikan mulus banget untuk partikel-partikel. Nah, sekarang yang mau kita pakai di sini buat ngetes GPU-nya lagi yaitu Heaven DX11. Di sini sedikit berbeda dengan benchmark Valley karena di sini kita mau ngetes teksturnya. Nah, di sini dengan settingan ekstrim juga kita bisa lihat di sini FPS-nya itu di 107,3 dan skornya di 2703. Ya, biasa karena memang tekstur itu lebih ringan daripada partikel, di sini FPS-nya lebih tinggi dibanding benchmark yang tadi. Namun dua-duanya hasil tesnya ini bisa dikatakan sangat baik sekali. Nah, yang terakhir ini aplikasi yang mau kita pakai yaitu Geekbench, boys. Di sini lagi-lagi kita mau ngetes sekuat apa sih sebenarnya CPU-nya i7 7700 HQ ini. Single core score-nya di 4319 dan juga multi core score-nya di 11762. Kalau ya untuk dibandingkan dengan i7 7700 HQ sih ini bisa dikatakan standar, oke begitu. Nah, sekarang kita mau coba gamingnya nih, boys, di P57X ini. Game pertama yang mau kita coba buat gaming ini di sini yaitu Shadow of Mordor, boys. Karena ya sekali lagi game ini merupakan game yang dengan settingan scaling, jadi bisa disetting dengan settingan sangat tinggi dan juga ya bisa dibilang lumayan game berat lah begitu. Di sini settingannya ya bisa kita lihat di sini kita pakai settingan ultra begitu, kebanyakan ultra lah intinya grafiknya di sini yang dipakai. Nah, kita coba langsung pakai benchmarking in game-nya di sini yang disediakan oleh Shadow of Mordor sendiri. Nah, sekarang udah masuk ya di scene pertama, scene idle begini hujan-hujan, FPS-nya di 90-an sampai 100. Lumayan mantep nih, boys. Nah, sekarang kita lanjut, kita lihat nih bentar lagi ada scene ledakan, kita mau lihat FPS-nya turun ke seberapa. Nah, udah masuk scene action-nya nih, sebenarnya nggak turun sih nih FPS-nya, tetap di 90. Udah itu kita masuk scene dengan FPS tertinggi di sini mencapai 130 bahkan 140 nih, boys. Menyentuh 150 juga. Nah, scene terakhirnya bisa dilihat di sini FPS-nya masih di atas 100. Jadi kira-kira untuk Shadow of Mordor dengan settingan ultra mantap banget, boys. Game kedua yang mau kita coba benchmarking di laptop ini yaitu Witcher 3, boys. Karena ya game ini terkenal ya lumayan berat begitu untuk settingan yang paling tingginya. Nah, settingannya di sini kita lihat settingannya di ultra ya, di sini grafiknya ultra, post processing juga high. Jadi kita nyoba maksimumin di sini lah game Witcher 3 ini di P57 ini.
Bisa kita lihat nih overworld-nya pas kita baru masuk FPS sekitar 70-80 nih. Bener-bener mulus begitu. Nah, waktu lari, sin-sin lari begini masih 60, 70. Ya bisa dikatakan lulus lah buat main Witcher 3 Ultra, bakal mulus banget. Nah, sekarang kita coba scene berantemnya dulu nih ya. Kita mau lihat nih ada pengurangan FPS apa enggak di sini. Sekarang udah mulai ketemu musuh ya, ini udah berantem. FPS-nya nggak jauh menurun, masih di 70 bahkan 80. Masih jauh di atas 60 begitu. Jadi kira-kira ya udah mantep banget lah buat Witcher 3. Nah, sekarang buat game terakhir yang mau kita tes di sini yaitu GTA 5 boys. Karena lagi-lagi game GTA 5 ini sangat scaling sekali, jadi bisa diatur sedemikian rupa untuk keep up sama ya hardware yang kita punya di sini GTX 1070. Nah, tadi bisa kita lihat settingannya udah bener-bener dinyalain semua, very high semua. Ya kita coba maksimalin begitu lagi-lagi. Sekarang kita mau coba benchmarking pakai benchmarking in-game-nya sendiri di sini GTA, jadi langsung jalan sendiri begitu. Nah, di scene pertama tadi yang di kota FPS-nya sekitar 70-an. Ini di settingan ekstrim ya, di settingan very high semua. Nah, ini ada panorama-panorama FPS-nya di 90-an. Ya, scene berikutnya yang di pesawat juga sekitar 80-an, 90-an. Bisa dikatakan mantep banget. Nah, sekarang kita tinggal nunggu sampai scene di mana scene terakhir itu ada scene tabrakan. Di situ kebanyakan biasanya ada penurunan FPS. Mari coba kita lihat. Nah, sekarang ini udah ada car chase-nya begitu. Waktu jalan ini sekitar 60-an sampai 70. Udah mau mendekat ke scene terakhir nih, bisa kita lihat ya. Nah, barusan terjadi tabrakan, FPS-nya sempat turun ke lowest point tadi saya lihat di 47. Biarpun begitu, namun langsung bounce back lagi kembali ke sekitar 50-an atau di atas 60. Jadi bisa dikatakan sebenarnya mantep banget begitu, kuat ngangkatnya lah. Jadi untuk main GTA, ini settingan udah pol lah kira-kira. Ya selain 4K begitu, nggak pakai 4K karena layarnya masih Full HD, udah mantep banget. Nah, sekarang kita mau ngomongin nih salah satu fitur atau yang bisa dibilang kelebihan dari laptop itu Gigabyte, terutama P57 ini. Di sini ada yang namanya Smart Manager-nya di boys. Nah, coba saya buka. Dari sini kita bisa dengan mudah mengatur banyak sekali nih fitur-fiturnya, dari volume, brightness. Di sini nah ini performance nih bisa kita lihat di sini, bisa kita pilih nih mau power saver, mau yang high performance, mau balance atau gimana, bisa langsung kita pilih di sini. Jadi sangat-sangat mudah. Di sini keyboard backlight-nya bisa diatur, Bluetooth, Wi-Fi ya semua di sini. Mouse speed, smart dashboard, touchpad on. Nah, di sini yang paling menarik, bisa dibilang paling menarik lah di sini yaitu gaming overclock-nya. Jadi untuk gaming ini, laptop ini bisa kita overclock begitu CPU-nya. Bisa ada levelnya dari level 1 sampai level 5 tergantung kebutuhan kita mau main game yang seberapa berat atau mau seberapa mulus begitu kira-kira. Di sini juga ada fan-nya, bisa kita lihat nih. Nah, di sini ada normal, ada gaming, customize. Di sini coba kita customize, ada fix. Nah, di sini 100% bisa kita dengar fan yang mulai berisik. Bisa kita geser juga. Nah, mulai merendah di sini. Dan itu ada autonya, bisa digeser-geser juga tergantung kebutuhannya begitu, nanti dia yang netepin sendiri sistemnya. Udah gitu di sini ada blue light-nya, bisa kita lihat nih. Nah, layar-layarnya nih white balance atau ya blue light-nya ini bisa di reduce gitu untuk kebutuhan mata kita, biar mata kita nggak terlalu capek saat gaming kelamaan. Nah, kira-kira gitu nih Smart Manager dari Gigabyte yang sangat-sangat ya mudah lah diaksesnya, kira-kira begitu. Nah, gitu aja boys kira-kira. Tadi kita udah coba benchmarking sama gamingnya. Bisa kita lihat performanya benar-benar mantap lah, over the top. Ya, sekali lagi GTX 1070 emang nggak diragukan sih kalau mau buat gaming. Nah, ini ada sedikit concern saya soal desain sama beberapa hal lain. Langsung saya bahas saya sedikit di sini. Pertama soal desainnya, mulai dari bawah ya. Nah, bawahnya ini ODD-nya nih di sini atau optical disk drive-nya bisa kita lihat. Ini merupakan pilihan desain yang bisa dibilang cukup unik begitu boys, karena ya taruh CD di sini saya baru pertama kali ngeliat begitu. Mungkin untuk laptop ya, mungkin yang lainnya udah pernah lihat. Untuk saya baru pertama kali. Nah, ini nambah ke depan begini atau rada nusuk ke badan lah begitu kira-kira istilahnya. Namun setelah saya coba tadi ya kira-kira nggak otak-atik sih, coba saya bayangkan begitu. Pemakaiannya bisa dibilang lumayan praktikal atau bisa dibilang ya acceptable lah, bisa diterima karena masukin CD-nya jadi mudah di depan. Jadi kita cocokin CD-nya gampang. Apalagi kalau misalnya kita ya ngomongin gamer-gamer, apalagi ya kalau misalkan udah beli laptop segini mahal ya harganya, ya kira-kira pasti udah gamer entusias begitu yang bakal milih
kalau ini ODD-nya itu diganti dengan HDD atau juga SSD begitu. Nah, tapi ya sekali lagi di sini kalau misalkan mau ganti SSD, ini SSD slotnya SATA bukan NVMe. Jadi ya masih pakai yang SATA begitu. Lanjut ke ya di sini ngomongin sedikit soal keyboardnya juga ya. Lagi-lagi keyboardnya ini di sini baru backlit warna putih doang, dan backlightnya juga bisa dilihat sebenarnya kurang begitu nampak atau kurang begitu mencolok. Ya mungkin ini mengikuti desainnya dari Gigabyte sendiri yang mungkin ya kurang nggak begitu mencolok ya, lebih ke simple begitu. Cuma sangat disayangkan harusnya ya keyboardnya mungkin di harga yang mungkin premium seperti ini udah bisa menyediakan RGB begitu. Kalau misalkan keyboardnya RGB ini lebih ya customizable lah mungkin untuk orang-orang. Dan juga untuk speakernya ini, peletakan speakernya di atas ini bisa dibilang merupakan pilihan yang bagus gitu untuk laptop yang sebesar 17 inci ini. Jadi benar-benar audionya semuanya bisa dirasakan tanpa ada ya pengurangan. Begitu untuk layarnya tadi, ini yang udah pakai IPS dari LG ya, bisa dilihat ini benar-benar terang banget begitu, warnanya juga bagus banget. Nah, udah gitu tadi coba saya gaming sedikit. Udah coba dites gaming juga kan tadi. Nah, bisa kita lihat di sini fan-nya ada di belakang ya. Nah, fan-nya di belakang ini tadi saya coba tes gaming. Mungkin karena laptopnya ini desainnya juga cukup tipis ya untuk laptop 17 inch gaming begini. Jadi tadi ini fan-nya itu agak sedikit kenceng gitu suaranya. Ya mungkin itu kompromi dari desainnya yang tipis dan juga ya lumayan ringan begitu. Nggak terlalu berat lah, standar 3 kilo begitu. Nggak di atas 3 kilo. Nah, jadi kira-kira ya untuk desain gitu aja boys. Dari saya untuk review ya Gigabyte P57X ini. Nah, jadi kira-kira gitu aja review Gigabyte P57X dari Northboys. Jangan lupa di like videonya, di share juga ke teman-teman biar pada tahu, di subscribe ke channelnya, dan juga ya komen di bawah kalau misalkan ada dari kalian yang request apapun itu yang berbau teknologi. Gitu aja boys, bola signing out.